Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bapak. Nama saya Hafiz Nur Fauzan dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Kota Serang, Banten, dengan NIM 0429028853. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum ya untuk tugas kedua, nomor 1 tentang simulasi firewall ya. Oke, pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Selanjutnya file firewall ACL yang sudah disediakan oleh UT. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah merubah ya sedikit tentang file firewall ACL-nya. Di sini saya menggunakan kabel crossover, yang dimana untuk awalan file mentahan dari UT-nya menggunakan kabel dari serial ya. Kenapa saya rubah? Karena ketika saya menggunakan kabel serial, di situ saya tidak bisa mengkoneksi antara router satu dengan router kedua ya. Seperti itu. Saya juga sudah menambahkan port dari Ethernalnya. Untuk settingan routingnya juga saya sudah setting. Nah, oke, mungkin itu aja perubahan yang saya atau memodifikasi ya dari file firewall ACL ini. Selanjutnya saya akan membaca kembali panduannya, yaitu pelajari terlebih dahulu topologi tersebut, berikut alamat IP-nya pada topologi tersebut 4 kelompok jaringan. Oke, sudah. Di sini juga kita bisa lihat ya. Pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada jaringan 192.168.20.0. Berikut kondisi awal status konektivitas dari PC ke server. Ini adalah simulasi firewall ya, yang belum terpasang firewallnya. Dan di sini adalah ada alamat IP-nya dari masing-masing web server, FTP, PC, dan routernya. Oke, next di sini adalah tabel dari topologi paket tracker tadi. Di sini untuk 192.168.30.5 itu tujuannya dari web server dan FTP. Di sini bisa melakukan ping, FTP-nya nggak bisa, HTTP-nya dia bisa untuk akses web servernya ya. Seperti ini sebelum terpasang firewall-nya. Oke, kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC. Jadi semua PC yang terdapat dalam topologi ini bisa terkoneksi ke FTP server dan web server menggunakan ping ya, menggunakan ping. Nah, di sini dapat terhubung dengan web server FTP menggunakan protokol ICMP atau yang biasa dikenal dengan ping ya. Yang keduanya dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat ini, alamat FTP servernya, dan mengakses web server dengan alamat yang ini IP-nya ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk akses karena ini ada 5 PC ya. Saya akan mencoba satu PC dari switch 3 dan satu PC dari switch 1 ya untuk akses ke web server atau FTP server ya. Baik. Di sini untuk PC 0 kita klik aja, selanjutnya masuk ke CMD. Di sini kita ketikkan ping. Kita ketikkan ping 192.168.20.5. Nah, dia sudah mendapatkan feedback ya dari web server, maka bisa kita simpulkan bahwa PC 0 dapat terkoneksi oleh ke web server. Selanjutnya di PC 0 kita akan sambungkan ke FTP server dengan IP kita rubah aja terakhirannya 10, kita klik enter, maka dia mendapatkan feedback seperti ini. Bisa kita simpulkan bahwa PC 0 dapat terkoneksi ke web server dan FTP server. Oke. Selanjutnya saya coba dari switch 1 yaitu PC 3. Kita buka CMD-nya.
Kita ketikkan lagi ping 192.168.20.5, kita enter. Dia sudah mendapatkan feedback yang kita bisa simpulkan bahwa PC 3 dapat terkoneksi ke web server. Selanjutnya kita akan koneksikan ke FTP server. Kita lihat, maka mendapatkan feedback seperti ke web server. Maka bisa kita simpulkan bahwa PC yang tadi kita koneksikan ke web server dan FTP server sudah bisa diakses ya. Jadi untuk poin pertama di sini sukses ya, sudah bisa dilakukan. Selanjutnya kita lihat di sini yang poin B, dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat FTP server. Baik, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu, kita klik di FTP server, kita lihat passwordnya. Kita klik di service, selanjutnya kita buka FTP. Di sini sudah tersedia yaitu siswa1 dan UT untuk username dan passwordnya. Baik, di sini saya akan coba untuk PC 0, masuk ke CMD. Seperti biasa di sini kita ketikkan FTP spasi 192.168.20.10, maka dia akan muncul username. Kita isikan siswa1, enter, dan passwordnya UT. Nah, ini adalah tampilan untuk sukses dari PC 0 ke FTP server. Selanjutnya kita akan akses dari PC 3 udah ya, kita akses dari PC 4. Kita ketikkan di CMD di sini, kita quit dulu aja. Kita ketik ulang FTP 192.168.20.10 seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita klik enter, kita isikan username-nya siswa1, enter, dan passwordnya UT. Maka bisa disimpulkan untuk semua PC ya, untuk semua PC itu dapat terkoneksi ke dalam FTP server. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita lihat di sini, dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. Oke, kita buka lagi, kita coba di PC 0. Selanjutnya kita klik ke web browser di sini. Nah, teman-teman di atas di sini di URL-nya ketikkan 192.168.20.5. Jika sukses, dia akan muncul tampilan web servernya. Di sini teman-teman bisa klik go atau enter juga bisa, sama aja. Nah, maka dia muncul web server, maka bisa dibilang bahwa PC 0 dapat terkoneksi ke web server. Selanjutnya kita coba tes di PC kedua ya. PC kedua di sini kita klik web browser, masukkan URL-nya 192.168.20.5. Selanjutnya kita enter, maka web server sudah terkoneksi. Seperti itu ya teman-teman untuk poin di bagian yang C. Di sini juga dalam panduan sudah dijelaskan ya untuk hasil aksesnya dari HTTP. Selanjutnya ini untuk yang FTP. Oke, nextnya kita akan membahas tentang tahap konfigurasi, yaitu skenario yang akan digunakan pada praktik ini adalah akan memasangkan fitur firewall menggunakan access list di router 2 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Yang A-nya, semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30, yaitu jaringan yang 30 yang ini ya, PC 0 dengan PC 1, dapat mengakses layanan FTP dengan IP yang ini dan layanan HTTP di IP ini, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. Jadi hanya bisa akses layanan jadi PC 0 dan PC 1 ini hanya bisa mengakses web server dan FTP server, tetapi tidak bisa menggunakan ICMP atau ping ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
PC yang beralamat 19168.10.0 dan 10.7 dapat mengakses layanan FTP di IP FTP dan layanan HTTP serta dapat mengakses protokol ICMP pada kedua server tersebut. Oh, jadi untuk alamat yang ini dan alamat yang ini bisa mengakses semuanya. PC lainnya yang terdapat di jaringan 192.0.10 hanya dapat mengakses protokol ICMP. Bentar. 0607 kita lihat ya. 0607 ini bisa akses semuanya. Tetapi apa sih maksudnya ini? Tetapi pada jaringan pada jaringan 168.10 ya. Jadi ini kan yang 30 nih, 2 PC 0 sama PC 1 30. Jadi kalau yang 168.10 itu dari PC 5, 6 dan 7 ya. Nah, jadi dari soal yang tadi saya simpulin bahwa PC 7 dan PC 6 itu bisa mengakses semuanya web server dan FTP server kecuali yang PC 2 dengan IP 10.5 ya. Seperti itu kayaknya nih. Ya, hanya dapat mengakses protokol ICMP-nya saja. Jadi, si PC5 ini nggak bisa akses FTP server maupun web server, tetapi hanya bisa akses IP pingnya aja seperti itu. Oke, kita tes dulu ya. Kita tes sesuai dengan panduan. Kita lihat dulu atau skenario nya nih seperti ini. Oke. Tidak bisa. Oke. Sebelum kita lakukan hal tersebut, kita lakukan konfigurasi routernya terlebih dahulu. Teman-teman di sini kita bisa masuk ke router kedua. Selanjutnya, mana sih? Router kedua. CLI-nya kita enter. Kita ikuti panduannya terlebih dahulu. Masuk config. Salah saya. Sorry. Enable dulu ya, lupa saya. Enable config T. Sudah masuk ke dalam konfigurasinya. Selanjutnya di sini bisa kita copy aja biar mempersingkat waktu ya. Ini bisa kita ketik, bisa kita copy juga di sini. Kalau udah enter, selanjutnya teman-teman juga kopikan semua ini nih perintahnya ke CLI dari router kedua. Kita pastekan agar lebih cepat ya teman-teman. Pokoknya kita kalau mau diketik juga nggak apa-apa. Access list 100 permit gitu. 80 kita pastekan. Selanjutnya yang 21 kita copy. Mana? Kita pastein di sini. 21 terus yang 20 misal. Astagfirullahaladzim. Yang 20 kita sampai akses di sini. Kita pastein lagi. Terus yang 80 kita klik akses, kita copy, kita pastein di sini, enter. Selanjutnya terakhir kita ketikkan yang ini 25 akses, copy, pastekan enter. Oke, sudah kita copy pastekan ya semuanya yang ada di sini. Selanjutnya pasangkan rule tersebut di interface S0/1/0 dengan menggunakan perintah berikut. Oke, di sini Bapak
karena saya menggunakan bukan kabel dari kabel yang dirubah, bukan kabel dari serial, saya menggunakan kabel dari crossover, maka perintahnya di sini saya akan rubah. Di sini integer, saya ketik aja ya, integer spasi ETH, ya kan, spasi ETH 0, bentar, ETH 0/0/0 seperti ini. Kita lihat panduannya. Oke, enter. Udah masuk konfigurasinya. Selanjutnya IV access group 100 in. Oke, saya copy aja di sini ya. Saya copy di sini, selanjutnya di paste, enter. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, ini udah selesai seperti ini. Maka kita akan melakukan tahap uji coba ya. Pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan. Isi tabel konektivitas layanan berikut. Oke, saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu ya. Di sini kita close aja tabel hasil pengujian yang sudah saya buat. Mana jika berhasil, maka akan saya ketikkan oke di sini, dan jika tidak berhasil akan saya beri tanda silang. Baik. Langsung aja kita masuk ke aplikasi contohnya. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah contoh ya. Untuk di 30 ini saya menggunakan PC 0 untuk melakukan testing ya, atau ICMP ke web server dan server. Kita klik aja command prompt, ketik ping 192.168.20. Jika dia berhasil terpasang firewall, maka mendapatkan feedback yaitu destination host unreachable seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba testing ke FTP server ya. Kita ganti aja angka terakhir menjadi 10. Kita enter. Nah, maka berhasil ya, dia tidak bisa terkoneksi karena terblokir oleh firewall. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba mengakses web browser ya. Web browser, ini kita klik aja. Untuk versi terbaru Cisco ini memang agak sedikit lama ya. Ini 192.168 web server 20 ya. Titik 5. Kita klik go di sini. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini web server. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan cek FTP servernya ya. Di sini FTP 192.168.20.10. Jika berhasil, dia akan meminta username. Kita masukkan seperti sebelumnya, siswa 1. Kita klik enter. Sorry, saya tarik dulu ke atas. Passwordnya UT. Maka dia berhasil seperti ini ya. Oke, untuk PC 0 sudah selesai. Kita akan berikan tag di sini, ini silang. Untuk FTP servernya di sini silang ya. Ini untuk HTTP-nya oke. Di sini untuk ininya HTTP-nya silang, dan untuk FTP-nya oke. Kenapa saya silang di sini? Karena untuk 20/10 itu bukan web server ya, tapi FTP seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan cek di PC 192.168.10.5. Untuk titik 5 itu yang ini ya, titik 5. Di sini kalau kita lihat panduan, titik 5 itu dia bisa akses ICMP tapi tidak bisa akses FTP dan HTTP. Kita coba cek ya. Ini command prompt, kita tes ping 192.168.20.
20.5. Kita lihat dia bisa akses SMP-nya atau pin-nya. Selanjutnya kita coba yang web server FTP servernya, kita ganti 10 di sini, kita enter. Ya betul, dia bisa mengakses dari SMP-nya. Coba kita cek FTP servernya ya. Kita ketikkan di sini FTP spasi 192.168.20. Kita enter. Jika dia tidak bisa, maka dia akan trying to connect terus dan tidak akan memunculkan username atau password. Nah, disconnected ya, dia tidak bisa akses. Oke, selanjutnya kita cek web browsernya ya. Web browser kita buka di PC kedua. Kita tunggu di sini. Kita masukkan IP web browser 192.168.20.5. Ini kita klik go. Jika bisa, dia akan muncul tampilan web server, dan jika tidak bisa terkoneksi atau halang firewall, dia akan request timeout. Seperti itu cara kerja dari firewall. Nah, ini request timeout. Maka kesimpulannya untuk PC2 tidak bisa akses FTP dan web server, tetapi bisa akses ping ya. Jadi di sini kita edit, oke. Di sini tidak, di sini tidak. Selanjutnya di sini oke, di sini tidak, di sini tidak. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke PC berapa nih? 106 ya. 106 yang ini PC3, yang dimana sesuai panduan di PC3 tersebut adalah bisa mengakses ping, bisa mengakses FTP, dan bisa mengakses web server. Kita coba tes ya. Ini biasa masuk ke desktop. Untuk command prompt ping 192.168.20.10. kita enter. Kita akan lihat apakah bisa di sini. Dia untuk PC ketiga ini request timeout ya, dia tidak bisa akses. Kenapa ya tidak bisa akses? Ya, kurang paham hal itu. Oke, di sini tidak bisa akses ya untuk ping di PC ketiga ini. Selanjutnya coba saya tes ping lagi ke web server. Apakah bisa? Oke, dia timeout juga, dia tidak bisa di sini. Saya bingung kenapa ya tidak bisanya, karena di sini saya sudah mengikuti panduan yang ada, tapi dia tidak bisa. Coba kita cek untuk FTP-nya ya. Kita cek untuk FTP-nya. Di sini FTP 192.168.20. Berapa sih FTP 5 ya? Sorry, 10. Kita cek di sini untuk 10. Oke, dia tidak connect juga. Coba kita cek web browser ya. Web browsernya saya buka. Di sini 192.168.20.5. Kita lihat di sini request timeout, berarti dia tidak bisa semua ya. Saya bingung ini kenapa nggak bisa semua. Nah, untuk PC terakhir di sini dia bisa tes ping, bisa cek FTP, dan dia bisa TTP. Coba ya. PC 4. Kita buka. Kita masuk ke desktop, kita cmd ping 192.168.20.5.
dia request timeout, entah karena koneksinya tuh kayak gimana ya, ini error ya. Saya bingung juga kenapa dia bisa request out, dan seharusnya dia bisa testing sih, seperti itu. Tunggu di sini, coba kita tes ke FTP. Oke, dia request timeout sama. Coba kita tes web browsernya aja. Kita tunggu. 192.168.20.5. Request timeout. Saya masih bingung kenapa bisa request timeout. Selanjutnya kita coba FTP ya. Sorry. Dia pasti bakalan timeout di sini. Oke, jadi kesimpulannya bisa kita lihat di sini silang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Berbeda dengan apa yang ada di panduan di sini. Saya juga bingung kenapa dia bisa tidak connect sih. Padahal untuk di router kedua, kita lihat settingannya di sini sudah sesuai dengan panduan ya. Hanya saja di sini saya merubah yang tadinya harusnya kabel serial ya, S0, saya rubah jadi ETH karena kan seperti ini. Untuk settingannya saya tidak ngerti kenapa nggak bisa. Coba saya cek lagi dari PC0 ya. Saya PC0 yang tadi untuk hasil di PC0 tersebut dia bisa koneksi ke HTTP. Coba saya cek aja deh HTTP di sini. Kita buka. Satu 192.168.20.5 ya. Kita go. Hasilnya timeout. Dengan saya coba di PC1. Kita buka web browsernya. Coba lagi. Saya sudah bisa nebak di sini. Kesimpulannya dia bakalan request timeout. Seperti yang Bapak dan teman-teman lihat sebelumnya, saya menggunakan testing ini di PC0 dan PC1. Hasilnya dia bisa mengakses HTTP dan dia bisa FTP. Ketika saya coba lagi dia request timeout semua, dan seharusnya di sini di nomor yang PC6 dan 7 itu dia juga bisa akses, tetapi kenapa dia tidak bisa akses, padahal untuk settingan routernya saya sudah mengikuti panduan dan menurut saya ini benar. Tetapi hasilnya hasil pengujiannya yang saya alami sekarang oke. Mungkin bagi teman-teman atau yang lainnya yang bisa memberikan solusi terkait hal ini, bisa di komen aja di videonya, atau dicek ya kesalahannya di mana. Itu mungkin untuk tugas 1 yang nomor satunya ya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan mengerjakan praktikum untuk tugas 2 yang nomor 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.